Bukannya Jiang Sang tidak percaya apa yang dia katakan. Feng Tianxing akan menyerang kehampaan. Tetapi karena inilah semakin sulit baginya untuk mengatakannya. Di antara ras iblis yang masih hidup, tidak ada yang mau terus ditekan oleh kehampaan. Apalagi hidup di bawah kekuasaan kehampaan di masa depan. Banyak iblis ingin menyerang balik kehampaan. Dan mereka telah mengatakan ini. Hanya saja kata-kata mereka hanya dapat dianggap sebagai tujuan mulia. Balas dendam besar dan ambisi dalam banyak kasus. Dan kata-kata ini dapat diucapkan dengan mudah. Dan Jiang Sang tentu saja tidak kesulitan untuk memparafrasekannya. Paling-paling, dia akan menambahkan satu kalimat lagi. Orang ini masih muda, menjanjikan dan ambisius. Jadi dia tidak ada hubungannya dengan dia. Tapi orang yang mengatakan ini adalah Feng Tianxing. Jiang Sang tidak tenang lagi. Karena Feng Tianxing sangat mungkin. Dan diskusi mereka hari ini pada dasarnya telah menentukan seperti apa iblis di dunia ini di masa depan. Di bawah komando Feng Tianxing, bersiaplah untuk melawan kehampaan dan mengatur kembali iblis. Atau biarkan saja, mereka masih terus hidup dalam lingkaran nyaman mereka sendiri. Tidak peduli apa yang ingin dilakukan Feng Tianxing, abaikan saja. Pada saat itu, apakah Feng Tianxing gagal atau tidak, itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Setelah mendengarkan kata-kata Jiang Sang, para iblis yang hadir tetap diam dengan sikap yang jarang dan bulat. Tampaknya keheningan saat ini telah menjadi payung terakhir mereka. Memang benar bahwa iblis sekarang berada di ambang hidup dan mati. Dan semua iblis harus mengambil tindakan untuk mengatasi kekosongan dan menstabilkan posisi iblis. Sebenarnya sangat sederhana untuk melakukan ini. Hanya perlu beberapa dari mereka untuk memimpin. Dan mereka hanya perlu melaporkan masalah ini dengan jujur. Sehingga masalah ini dapat diatur sebelum iblis tingkat tinggi membuat keputusan. Ini adalah hak terbesar yang dapat digunakan oleh sedikit dari mereka ketika mereka duduk bersama. Mereka bisa melawan kehendak klan iblis tingkat tinggi. Atau mereka bisa melakukannya sesuai dengan ide mereka sendiri. Mereka memiliki hak ini. Tetapi sekarang, mereka tidak berani bertindak gegabah. Fight mengawasi di luar, dan situasi mereka masih damai. Jadi masalah ini secara alami tertunda. Melihat tidak ada yang berbicara, Jiang Sang berinisiatif untuk berbicara. Sebenarnya menurut saya, masalah ini adalah kesepakatan yang sangat hemat biaya. Semua iblis melihat satu demi satu, ingin mendapatkan informasi yang lebih akurat dari Jiang Sang. Jiang Sang menarik napas dalam-dalam sebelum berbicara. Sebenarnya, masalahnya tidak serumit yang Anda pikirkan. Apapun yang kami katakan di sini, itu tidak akan memengaruhi tindakan Feng Tianxing. Dan saat ini, kami tidak memiliki pengaruh apapun atas tindakannya. Saat ini Feng Tianxing memiliki sepasukan jutaan setan. Kamu mungkin belum pernah mendengarnya. Begitu Jiang Sang selesai berbicara, semua iblis yang hadir tidak bisa duduk diam, dan menatap Jiang Sang satu persatu. Dari mata itu, perkiraan mereka yang salah tentang kekuatan Feng Tianxing tertulis. Jiang Sang berkata dengan hati-hati, informasi yang saya dapat hanya ratusan ribu, bagaimana mungkin ada jutaan? Pengeluaran jutaan setan ini sama sekali tidak kecil. Jangan bercanda tentang Jiang Sang. Kita semua sudah tua dan tidak tahan dengan rangsangan seperti itu. Jutaan, dari mana dia mendapatkan tenaga? Menghadapi pertanyaan dari iblis, Jiang Sang menghela nafas, menundukkan kepalanya untuk berpikir sejenak, dan kemudian berbicara. Bawahan Feng Tianxing berasal dari beberapa sumber. Bagian pertama sekitar 100.000, diwarisi dari ayahnya. Bagian kedua adalah tentara yang tidak diizinkan untuk berkembang oleh klan iblis tingkat tinggi. Sekarang klan iblis tingkat tinggi tidak dapat, mengurus diri mereka sendiri. Feng Tianxing juga merekrut bagian ini, sekitar 200.000. Tetapi bagian ini untuk menjaga ketertiban, dan tidak perlu bertarung. Kalian semua harus mendengarkan baik-baik. Aku akan mengatakannya sekali saja. Kuharap kalian bisa mengingat angka-angka ini. Di antara jutaan setan di kota utama, jutaan elit telah dipilih untuk pelatihan, dan ada jutaan pasukan cadangan. Dipimpin oleh Jiang. Sekarang ada 200.000 setan yang lulus dari akademi, dan mereka semua elit. Itu bukan omong kosong untuk menghitung satu sebagai 10. Setidaknya ada jutaan pasukan cadangan, dipimpin oleh dan sekarang si Yeming yang bertanggung jawab. Ada juga pasukan sekutu. Bagian ini tidak mudah dihitung. Setiap laksamana dihitung sebagai 100.000 setan. Dan ada pasukan yang terdiri dari hampir 1 juta setan. Bagian ini dapat dipersiapkan kapan saja selain itu. Pemimpinnya adalah Feng Tianxing sendiri. Ketiga bagian ini berjumlah lebih dari 2 juta setan. Dan ada hampir 10 juta setan cadangan. Mereka dapat mengenakan seragam militer untuk berpartisipasi dalam pertempuran kapan saja. Angka yang mengerikan ini membuat semua iblis yang hadir menatap kosong. Menyipitkan mata. Pada saat mereka tidak menyadarinya, Feng Tianxing telah memperluas jumlah bawahan yang begitu menakutkan. Skala ini telah melampaui tentara iblis manapun di kota utama yang mereka kenal. Hampir 3 juta tentara iblis dengan kualitas sangat tinggi. Seorang iblis bertanya dengan enggan. Berapa kekuatan rata-rata dari iblis-iblis ini?
Jiang Sang berkata dengan ringan. Di tahap tengah tubuh lengkap, mereka hanya memenuhi syarat untuk menjadi tentara. Puncak tubuh lengkap bisa memimpin 100 orang. Saya belum sempat menghubungi komandan tingkat yang lebih tinggi. Semua iblis yang hadir sepertinya sudah kehabisan otak, dan semuanya terlihat khusyuk. Bahkan isi diskusi ini menjadi sedikit menyedihkan. Apakah ada gunanya bagi mereka untuk berdiskusi di sini? Feng Tianxing bisa mendapatkan dukungan dari begitu banyak setan. Dia sudah punya yayasan. Apakah dia harus menjadi penguasa kota utama hanyalah masalah kata-katanya? Kapan giliran mereka untuk berdiskusi dan memutuskan di sini? Jika Anda benar-benar ingin mengganggu Feng Tianxing, Anda tidak perlu Feng Tianxing bertindak. Ada banyak setan yang bersedia membantu Feng Tianxing menyelesaikan hal-hal yang tidak menyenangkan. Melihat reaksi semua orang, Jiang Sang merasa sangat tidak berdaya. Dia masih merindukan satu hal hari ini. Teran. Saat ini, kekuatan ini adalah kekuatan terlemah di tangan Feng Tianxing. Elit gabungan umat manusia paling banyak hanya beberapa ratus ribu, dan kekuatan keseluruhannya tidak kuat. Namun, mengingat bakat umat manusia dalam kultivasi, mereka hanya perlu memberi mereka waktu beberapa ratus tahun untuk mengubah status mereka saat ini. Namun, Feng Tianxing telah berbaik hati kepada mereka dalam membentuk kembali mereka. Jiang Sang berbicara dengan mereka setelah berpura-pura menjadi umat manusia, dan tahu bahwa kekuatan ini yang bukan milik Feng Tianxing di permukaan adalah bagian terkuatnya. Kreativitas umat manusia, serta bakat kultivasi. Dan sekarang, mereka memiliki lingkungan hidup yang benar-benar baru. Meskipun dia dapat meramalkan banyak hal, dia tetap tidak dapat memprediksi masa depan kelompok umat manusia ini. Dan ras manusia ini pasti akan berdiri ketika Feng Tianxing meramalkan bahaya. Pada saat ini, Jiang Sang mengingat apa yang telah dilihatnya beberapa tahun yang lalu. Individu kuat yang secara aktif mencairkan kesadarannya dan melestarikan warisan untuk meninggalkan warisan bagi klan. Integritas umat manusia luar biasa. Ras manusia itu luar biasa. Jika kekuatan ini diperhitungkan, Feng Tianxing tidak berbicara tentang menyapu kehampaan. Setidaknya itu cukup untuk menangani semua iblis di dekat kekuatannya. Bahkan beberapa keluarga besar memiliki kekuatan untuk bertarung.